Video ini berjudul Anda yang beragama, Anda sehat. Mohon tonton video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Mohon maaf kalau saya memakai istilah gagal paham, karena saya mengikuti istilah yang banyak dipakai oleh umum. Indonesia itu mengakui 6 agama yang berbeda, dan banyak lagi keyakinan asli rakyat Indonesia yang secara de facto diizinkan untuk dilestarikan, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 6 agama yang berbeda dan keyakinan-keyakinan yang lain tadi secara garis besar tujuannya sama, yaitu mengajarkan jalan keselamatan atau jalan untuk merealisasi kebahagiaan dunia akhirat, atau kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di alam berikutnya setelah meninggal dunia. Untuk selanjutnya yang dimaksud dalam video ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Hidup di negara yang mengizinkan beberapa agama untuk bebas dianut oleh rakyatnya, maka sudah barang tentu di negara tersebut setiap orang, setiap pemeluk agama harus memiliki jiwa toleransi yang cukup tinggi agar terwujud kerukunan beragama yang sesungguhnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Masih ada ego sektoral, sehingga kerukunan yang dimaksud belum terwujud secara baik. Masih ada saja perbuatan-perbuatan individu dan kelompok yang tidak menyenangkan. Saya ambil salah satu contoh perbuatan atau tepatnya doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang tokoh agama yang bukan sembarangan. Hal tersebut bisa dicari dan dilihat di YouTube. Namun di sini saya tampilkan cuplikan video ini yang menjelaskan perihal sebagai berikut. Contohnya bro, ada pada saat acara di Petamburan ya? Iya. Itu tiba-tiba ada orang, saya nggak ngerti apa pangkatnya dia di EPI ya. Tiba-tiba kalau saya lihat videonya itu mengambil mikrofon, kemudian meminta waktu, kemudian mengajak orang lain untuk berdoa, mendoakan agar Jokowi dengan Ibu Mega itu berumur pendek gitu loh ya. Banyak orang mengatakan, loh revolusi akhlak macam apa kalau kayak begini? Lah, Masya Allah. itu ulama besar di Jakarta. Oh oke. Ulama besar itu termasuk dulu deklarator FPI. Oh Beliau iya. Habib Idrus lah. Ya. Tapi kenapa begitu? Dia juga bukan buta politik, dia orang P3. Iya, oh oke. Dia orang P3? Orang P3 lama itu, bukannya sekarang ya, P3 lama ya. Saya harus dorong gini kepala. Jadi artinya, kembali saya mau katakan, panggung tablik akbar katakanlah boleh disebut, itu kan panggung yang sangat spektrum audiensnya itu sangat beragam. Tetapi mayoritas yang hadir di situ adalah masyarakat menengah bawah. Mereka membutuhkan hal-hal yang ringkas, padat, dan cepat dicerna sebetulnya. Tapi dan itu aspirasi mereka. Iya, tapi kan bahaya kali bro gitu yang kayak gitu-gituan itu. Tidakkah itu kemudian mendegradasi nama baik FPI sendiri? Kan doa itu kan tergantung Allah, Bu. Mengabulkan atau tidak, bro. Kan kita tidak punya hak mengabulkan doa dia atau tidak. Kamu selalu punya jawaban, bro. Kan doa itu, bro. Oke. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, lumayan menarik bukan? Yang mana menarik saya untuk membuat konten di video ini agar persoalannya menjadi sedikit lebih jelas. Sering saya katakan bahwa indikasi atau ciri-ciri keberhasilan seseorang dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran agama itu adalah tercermin dari perilakunya. Apakah yang bersangkutan mampu berperilaku baik atau justru sebaiknya menjadi berperangai buruk. Kalau berperangai buruk, maka yang bersangkutan sudah gagal dalam menjalankan perintah agama. Ini sangat masuk akal. Jika perilakunya baik, maka yang bersangkutan akan selamat hidupnya di dunia ini dan selamat di alam sana setelah meninggal dunia nanti, sebagai akibat dari yang bersangkutan memanen buah karma baik yang sudah ditanamnya semasa hidup di dunia, yang mana buah karma tersebut belum sempat dipetiknya di dunia.
Secara umum, tidak ada alasan yang dapat diterima kalau orang baik akan celaka di dunia ini, kecuali yang bersangkutan sedang memetik buah karma buruk yang telah diperbuat sebelumnya, atau yang diperbuat di masa lampau, di hidup sebelumnya, di alam kehidupan yang lain sebelumnya. Berdoa kepada Tuhan yang memohon agar orang lain pendek umur, itu adalah suatu perbuatan karma buruk. Dia menanam benih yang akan dia petik sendiri buahnya di kemudian hari jika situasi dan kondisinya telah mendukung, yaitu buah karma berupa penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin memohon sesuatu yang buruk kepada Tuhan? Apakah tidak malu? Tidak introspeksi diri? Kok pede amat? Emangnya di hadapan Tuhan si pendoa itu siapa? Ngaca dong. Sehebat apapun manusia atau sehebat apapun julukannya, kalau masih punya dosa, masih bisa berbuat dosa, harus tahu diri dong. Kalau mau berkolaborasi dengan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu, Tuhan tahu apa yang harus diperbuat. Jangan mendiktenya. Kalau berdoa yang baik itu masalahnya lain. Meski jangan juga berdoa tanpa alasan yang dapat diterima, agar doanya terkabul. Dan ketahuilah bahwa doa terbaik itu adalah berbuat baik atau berbuat kebajikan, agar semua urusannya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa tahu semua, tahu apa yang harus diperbuat terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta ini saat demi saat. Yang Maha Kuasa itu atau penentu segala sesuatu secara adil itu ada. Umum menyebutnya Tuhan, dan pengertian tentang Tuhan ini di setiap agama tentu tidak selalu sama. Oleh karena itulah agama disebut sebagai keyakinan. Namun keyakinan apapun, dalam hal ini agama apapun, tidaklah menjadi soal. Memilih atau memeluk agama itu urusan masing-masing dengan Yang Maha Kuasa. Itu adalah untuk urusan nanti setelah meninggal dunia. Urusan sekarang, urusan hidup di dunia ini, atau urusan dengan sesama manusia yang adalah juga sesuai dengan ajaran agama, adalah berperangai atau berperilaku baik. Kita harus menghormati dan menghargai keyakinan agama masing-masing. Mungkin kita bukan saudara seiman, tapi saudara dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, come on, kita baku-baku baik, baku-baku sayang, saling menghormati satu sama lain, sesama insan manusia yang mempunyai hak yang sama. Sekali lagi, agama itu disebut sebagai keyakinan. Mengapa? Karena agama itu banyak. Jadi menjalankannya harus mengedepankan akal sehat. Tidak bisa karena merasa paling benar sendiri, lalu tidak punya toleransi. Apalagi kalau mau memaksa agar orang lain harus seperti dia. Gak lah yao, hehe. Menurut saya, cara menjalankan perintah agama di Indonesia itu masih bermasalah, terutama buat mereka-mereka yang tidak mengedepankan akal sehat. Dan itu menjadi tugas pemerintah, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, karena lumayan urgensinya. Jika pekerjaan rumah itu dapat diselesaikan, niscaya semuanya akan lancar, dan Indonesia maju dapat lebih cepat terwujud, lebih cepat terrealisasi, karena semua akar permasalahannya ada di budi pekerti rakyat yang mencontoh perilaku para pemimpinnya. Para pemimpin Indonesia harus berperangai baik terlebih dahulu. Elit-elit politik, terutama para tokoh agama, harus dibina jangan menggunakan agama untuk berpolitik, untuk mencari tahta dan harta, karena itu bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Atau juga memeluk agama dengan merasa paling benar sendiri, agama lain salah, kafir dan sebagainya. Sebenarnya semuanya sudah lengkap. Setiap agama memiliki institusi yang kedudukannya tertinggi di organisasi keagamaan yang bersangkutan, yang dapat mendidik, mengatur, dan mengarahkan umat harus bagaimana bersikap, bagaimana seharusnya bermasyarakat di Indonesia. Rasanya orang-orang di institusi-institusi keagamaan tersebut perlu ditatar terlebih dahulu deh, kalau mau memperbaiki sikap toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dulu kan ada penataran P4, mungkin perlu diadakan lagi deh,
dengan yang lebih pas dan lebih tepat. Pemerintah dan juga organisasi masyarakat yang relevan perlu berkiprah lebih nyata, lebih membumi dalam upayanya merevolusi mental atau revolusi akhlak juga boleh. Itu kan cuma istilah. Kementerian Agama, BPIP, dan NU untuk agama Islam bisa menatar terlebih dahulu tokoh-tokoh semua agama, bagaimana caranya menjalankan perintah agama masing-masing yang sesuai dengan Pancasila, dengan sasaran akhir Indonesia yang aman, tentram, sejahtera, dan maju, untuk siapa tahu bisa menjadi contoh, menjadi panutan dan role model buat negara-negara lain di dunia ini. Video ini berjudul Anda yang beragama, Anda sehat. Tidak ada maksud apa-apa. Mohon maaf ya kalau tidak berkenan dengan judul tersebut. Saya hanya ingin Anda sudi untuk menonton video ini hingga selesai dan memahami dengan baik isi video ini sampai ke menikmati bonusnya berupa video lagu yang menurut saya menarik juga untuk dinikmati. Demikianlah sampai di sini video ini saya akhiri. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua berbahagia. Wassalam. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak berapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Riwayatmu dulu, kaum pedagang selalu naik itu perahu. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu.